Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaya. Saya dari kelas Psikologi 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya PPT minggu lalu dengan tema pengalaman dalam penulisan buku harian. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan saya kesempatan untuk menulis ini hingga selesai. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, dan sosok manusia yang paling mulia yang membawa rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusriyadi, SAG, MA, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan saya di bidang studi yang saya tekuni ini. Dan adapun tujuan tugas Bahasa Indonesia ini untuk menambah wawasan saya tentang kepenulisan, mengasah skill kepenulisan saya. Dan adapun dalam penyusunan tugas ini saya menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam menulis ini. Maka dari itu saya sebagai penulis mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Pengalaman saya dalam belajar Bahasa Indonesia selama 1 semester. Yang pertama, saya dapat memahami POB yang baik dan benar. Sedikit banyaknya saya dapat memahami materi ini. Oke, yang kedua, menggunakan tanda baca yang baik dan benar sesuai rujukan. Yang dimana saya itu kalau bercerita sesuka hati saya meletakkan titik koma, ternyata ada rujukan yang cara yang baik dan benar. Yang ketiga, bisa memahami cara penulisan narasi dan cerita. Nah, awal mulanya saya bingung bagaimana sih cerita narasi gitu kan. Sedikit banyaknya saya alhamdulillah sudah bisa bagaimana bercerita narasi dalam buku diari. Nah, yang keempat, dapat memahami cara penulisan deskripsi. Nah, awal mulanya itu saya mendeskripsikan, misalnya saya mendeskripsikan laptop, saya tuh hanya cerita itu laptop warnanya hitam. Ternyata kita itu harus menceritakannya itu kayak deskripsi secara detail gitu, ukurannya berapa, bentuknya kayak apa, dan itu tuh harus detail banget. Nah, yang kelima, bisa memahami cara bercerita dengan bentuk argumen. Nah, dimana saya berpikir itu argumen pendapat itu tuh kayak pendapat aja, ternyata kita dalam berpendapat itu harus ada namanya bukti. Nah, misalnya saya cerita tentang pagi ini saya minum air putih. Nah, di dalam argumen itu saya harus, misalnya saya ceritakan tentang ternyata saya pernah baca artikel bahwa air putih itu bagus untuk kesehatan. Nah, untuk yang keenam, mengasah kemampuan saya dalam menulis. Nah, ini buku harian saya yang pertama. Ini saya menulis itu kayak nggak sampai 1 halaman gitu. Nah, itu awal mula nih. Ini buku harian saya yang kedua. Ini udah halaman 93. Oke, yang ketujuh, yang tak kalah penting menurut saya sendiri, dan yang terpenting itu menjadikan saya lebih percaya diri. Dan dimana dulu saya pernah ingin berdiari tapi nggak percaya diri, tapi karena dengan adanya tugas ini semakin membuat saya percaya diri. Next. Oke, manfaatnya. Yang pertama itu, semenjak saya ditugaskan membuat diari, saya lebih rajin menulis. Karena jika saya tidak rajin menulis, maka tugas itu akan menumpuk. Nah, yang kedua, bisa menemukan ide-ide menulis diari. Nah, untuk menemukan ide-ide, misalnya saya melihat gelas, saya bisa bercerita tentang gelas itu. Nah, oke. Nah, yang ketiga itu, dengan ini saya bisa dapat menulis tepat waktu. Jika saya tidak menulis tepat waktu, maka tugas itu akan menumpuk. Nah, yang keempat, menjadikan terbiasa dalam menulis. Next, yang telah dicapai. Nah, yang telah saya capai, yang pertama, menulis diari 80 halaman, itu yang minggu lalu, dan sekarang itu udah halaman 93. Yang kedua, 1 hari 1 halaman, saya bisa mencapai. Yang ketiga, lebih rajin menulis dan membaca. Ini salah satu contoh hasil diari saya yang telah saya buat. Dengan ini menjadikan bukti bahwa ternyata saya bisa menulis diari dengan percaya diri. Ini 2 buku diari saya. Diari. Begitu banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan dengan adanya tugas ini, mengajarkan saya untuk percaya diri dalam menuliskannya. Alhamdulillah, tulisan selama 1 semester ada 84 itu yang minggu lalu, dan sampai sekarang itu ada 93 halaman, serta dalam menceritakannya di hari ini dalam bentuk narasi, deskripsi, maupun argumentasi. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Yusriyadi, SAGMA, yang telah memberikan tugas membuat diari sehingga saya menulis dengan percaya diri. Dan dengan adanya mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya lebih banyak belajar bagaimana cara menulis dan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.